Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi di sini saya bukan bertanya, bukan tidak bertanya. Sesuai kegiatan sudah kita lewati sesuai penyampaian. Segala jenis kegiatan yang Bapak kelola dari tahun ke tahun. Kegiatan informasi ataupun hafal informasi tidak ditempelkan atau tidak dipaparkan. Maka kami masyarakat mau tahu dari mana besar dana yang dikelolakan itu. Jadi, seandainya Bapak dipilih lagi, tolong jangan lupa. Dan itu penting bagi masyarakat untuk melihat. Bukan khusus Bapak punya grup getam. Masyarakat umum punya hak, dia bukti tahu. Jadi itu, kalau andaikan terpilih lagi, jangan lupa. Lalu yang kedua, menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Kelihatan di sini satu periode yang aja yang saya lewatkan ini, bagi para kaum janda, duda ataupun lansia itu belum diperhatikan. Sedangkan yang diperhatikan itu ada orang-orang kuat, yang terutama bagi yang kuat diperhatikan. Itu pun saya harap ke depan kalau masyarakat masih kita tolong itu harus upaya. Lalu yang ketiga dengan pelayanan ini satu periode menurut kacamata yang kami pantau selama ini setengah mati masyarakat kecil, bahkan orang yang tidak tahu apa-apa kalau instansi mana yang saya lakukan itu mengenai urusan surat kartu keluarga ataupun akte kelahiran anak. Apa gunanya pemerintah yang ada dari RT sampai TD. Jadi mungkin itu dulu atas waktu dan kesempatan saya terima kasih banyak. Mohon. Baru kue. Ale urut karue yang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Terima kasih. Yang pertama saya tanya tuh, kenapa RAT dan HOK yang kami kerja kami tidak tahu? Karena selama ini kami yang mengalami. Karena jangan terjadi macam kali lalu. Kami kerja ketika kami tanya HOK itu kami salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Simpel. Tapi masyarakat belum mengerti dengan visi misi ini. Ya. Selamat pagi kepada seluruh warga masyarakat Purlimbo yang hadir pada saat ini. Yang pertama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kades, Bapak Ferdinandus Joe. Maaf. Amro. Di sini saya mengutip kembali visi di periode kali lalu. Saya ini mengusulkan tentang pertanian. Dan saya, masyarakat Purlimbo ini 99,9% adalah petani. Tetapi saya mendengar dari tadi, minta maaf Bapak, bukan apa, ini pengusulan. Visi dan misi Bapak, sedangkan tadi tidak ada kutip tentang pertanian. Sedangkan masyarakat Purlimbo adalah masyarakat petani. Jadi itu saya minta Bapak, kalau terpilih lagi, tolong Kamu undami mana? diutamakan. Jadi terima kasih kepada Saya kembali kepada panitia, Pak. Berberibu. Kata. Ah.
Usung maroreo koi din polo. Aku nang bingung pemlima. Oke, baik, apa gitu. Yang terhormat kepada Ketua Panitia dan Persatuan pada jaga tidak calon dan pada keamanan dan bersama masyarakat. Banget tuh gare. Di sini ini saya sebagai orang muda dari Mampan yang sedang melakukan tidak ada menjeng kemudahan. Yang perlu saya tanyakan dari tahun kemarin setelah Bapak menjabat sampai sekarang ambisinya tidak nampak. Jadi kedepannya jika Bapak terpilih lagi, apakah Bapak masih mau membentuk sebuah organisasi kepemudaan untuk dikaitkan terjadinya penyimpanan sosial ke depan? Karena organisasi itu menurut saya sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berikan untuk saya. Botak. Saya hanya satu dua hal saja yang saya sampaikan tentang adik Yosef selama masa jabatan. Mengatakan 3 tahun dia bekerja, 3 tahun Terima kasih. atasan sampai ke bawah. Iwas kung gati dito ini wa Tapi yang pertama saya menyampaikan selama Bapak menjalankan kerja itu terutama jalan, apakah dari Tengindasaka sampai ke perbatasan sana sudah tidak dilaksanakan atau belum, apakah itu ada medana atau tidak. Satu. Dan kedua, berapa bulan yang lalu ada longsor di Untongo. Apakah itu ada dana atau tidak, sudah dilaksanakan atau belum? Hanya itu saja yang saya tanyakan pada Bapak. Sekian dan terima kasih. Mantap. Baik. Dari kelima penanya ini kita sudah mendengar bersama, baik sanggahan, masukan sekaligus pertanyaan yang dilontarkan atau yang ditujukan kepada calon nomor urut 1. Karena calon nomor urut 1 adalah incumbent yang akan maju kembali di periode kedua. Oleh karena itu, kita yang hadir di sini, tempat ini, sebagai masyarakat Kunlimbu, harus lebih jeli untuk melihat, untuk menilai. Karena kita yang rasakan. Oleh karena itu, saya sebagai panitia, saya sangat apresiasi kepada masyarakat yang hadir pada tempat ini. Sudah mulai bisa meramu terkait dengan pertanyaan yang mereka rasakan. Ini kita memberikan kesempatan kepada nomor urut 1 untuk bisa menjawab sekaligus menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kunlimbu. Saya sarankan kepada kita, ketika penjelasan atau jawaban yang tidak pas dengan pertanyaan, langsung kita beri sanggahan supaya kita lanjut ke yang berikut. Selesai memang pertanyaan yang bersangkutan. Mungkin ini yang perlu sampaikan, dan sekarang kita beri kesempatan kepada tim atau nomor urut 1 dan juga timnya bisa membantu untuk melengkapi jawaban dari calon urut 1. Kepada Bapak, kami persilakan untuk memberikan jawabannya. Meron. Selalu. Baik, terima kasih untuk kelima penanya. Yang pertama Ija Matias Gao, yang kedua Aji Dismas, yang ketiga Bob Anus, yang keempat anak John, yang kelima Kak Yohanes Leru. Ini termin pertama ini.
Kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, tidak ada yang bilangnya apresiasi atau terima kasih kepada kepala desa. Ini kalau saya lihatin. Tapi tidak apa-apa. Tidak terima kasih juga tidak apa-apa. Terima kasih juga tetap terima kasih. Baik, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait Eja Kugao. Disampaikan bahwa ada kegiatan, tetapi papan proyek yang supaya masyarakat juga bisa tahu, bisa melihat berapa alokasi anggaran, jangka waktu pelaksanaan, itu biasanya termuat di situ. Tetapi kalau saya tidak salah, 2017-2018 kita punya papan proyek, tetapi masuk di tahun-tahun akhir, karena bidang kegiatan kita ini sudah dipotong dengan COVID, tetap ada fisik yang dilaksanakan di desa, tetapi mungkin itu saya menyadari kekurangan dari selaku pimpinan terhadap staf TPK kader teknis. Saya mengakui bahwa yang disampaikan oleh Eja Matias saya terima. Dan yang harapan yang kedua, bila saya terpilih kembali untuk kedepannya supaya hal itu jangan disepelekan. Terima kasih Eja, masukan yang sangat baik ini. Ini masukan dari toko yang harus setiap kandidat juga bisa mendengar. Bukan hanya tertuju kepada saya, tetapi mungkin sebentar untuk para calon yang 2 orang ini pikiran dari toko, pikiran yang sangat baik. Pikiran yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, sebenarnya perlu diperhatikan atau diutamakan kepada janda, duda, atau lansia. Siap. Dapat canda saya. Saya sedikit menjawab bahwa begini. Kalau di luar dana desa, saya pernah mengupayakan dalam bantuan-bantuan yang kecil karena dengan COVID. Ada bantuan dari Kodim, ada bantuan dari Kapolsek, Kapolres. Ini Pak Irfan ada. Saya utamakan untuk mereka lansia. Kemudian yang lebih terkesan menyangkut dengan perhatian pemerintah terhadap janda duda lansia. Kalau boleh saya luruskan di sini, ini menyangkut dengan BLT. Maka hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, dan bukan hanya untuk Ejegau karena Ejegau Ale, aku bersimon pada Ejegau tidak, untuk kita semua. Bahwa yang pertama, dana desa untuk BLT, aturan atau rujukan ini harus dilampirkan dengan KTP dan kartu keluarga. Karena data penerima BLT, contoh kita sekarang yang 85 kakak, data ini secara online kami kirim sampai di pusat. Karena ini data yang tidak habis di desa atau di kecamatan maupun kabupaten. Pemerintah desa membayar kepada yang kita harapkan ini, maka ini amesimo, tapi saya yang tanggung jawab. Karena pembayaran ini tidak didukung dengan dokumen. Ini untuk dana desa. Pertanyaan yang keempat, masih dari Eja Matias. Kemana masyarakat akan melangkah dalam urusan pemenuhan dokumen pribadi atau keluarga? Saya kira kalau BPD ataukah perangkat desa
sampai ke bawah RT. Dalam rapat-rapat di tingkat desa saya pernah sampaikan. Di desa sudah ada petugas registrasi kependudukan. Sudah ditetapkan dengan SK Bupati. Sil ada tidak? Pak Guru Sil ada tidak? Ada. Mana? Tolong berdiri. Sil, tolong berdiri. Tolong berdiri. Ke sini. Marana ke bedo. Langsung ke depan panitia. Panitia langsung. Saya permisi sedikit, saya bisa ini. Mari. Di sini saja. Anda boleh berdiri. Ini Aloysius Riburua, petugas registrasi Desa Kurulimbu yang diusulkan oleh saya ke Bupati dan sudah ditetapkan dengan SK-nya Bupati. Maka lewat saran dari Eja Matias, bukan pertanyaan, saran dari Eja Matias, kemana masyarakat melangkah? Datanglah ke desa, atau belum sempat ke desa, datang saja di SIN akan bantu mengurusnya. Asalkan satu, sering menjadi suatu kendala besar bagi kita di Kurulimbu. Kita rina urus kartu keluarga. Sorina surat permandian lain. Status kakak sudah menikah, rina surat nikah, ladiki. Kemudian yang ketiga, surat permandian untuk seluruh anggota keluarga. Untuk mengapai kaki raka anak. Sekarang yang terbaru sampai dengan golongan darah. Maka kalau hal ini kita lengkapi, kita memahami betapa pentingnya dokumen kependudukan ini, kita siapkan data itu, petugas registrasi desa akan ke Dispenduk. Yang berikut, untuk yang disampaikan ini, saya mengatakan di tempat ini, demi kelancaran urusan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat Desa Kurulimbu, silakan kepada masyarakat ke kantor, pemerintah akan siap membantu. Yang kedua, kalau saya dipercayakan, saya akan bentuk tim di tingkat desa. Kami akan turun ke setiap RT untuk mendata kakak mana yang belum punya dokumen, anak dari kakak itu yang belum punya akte kelahiran. Bisa dicatat hari ini. Saya akan bentuk tim untuk turun ke bawah. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya mungkin dari apa yang disarankan oleh Eja Matias atas jawaban dari saya. Kalau belum jelas atau jelas bisa disampaikan supaya kita bisa klarifikasi satu persatu. Aku kembali ke Eja. Mik. Baik, terima kasih juga nih Abe. Dia menyangkut urus kelengkapan administrasi keluarga. Dapat naro kita berlele bahwa ada orangnya